Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimat, para akhwat wal ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada pagi hari yang berbahagia ini dengan taufik serta pertolongan Allah kita kembali berkumpul di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di dunia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga langkah kaki yang kita ayunkan ke tempat ini dijadikan sebagai salah satu sebab kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya kelak tatkala kita berada di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih kita membaca kitab Tauhid, kitab yang berkaitan dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada bab yang ketiga, yaitu bab yang berjudul Man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupannya, maka niscaya kelak dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Ibu-ibu ingin masuk surga tanpa hisab tidak? Mau atau tidak? Ya. Tapi tidak gratis, Bu, ya. Ada syaratnya, ada sebab-sebabnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Kita akan baca dalilnya. Di situ dibawakan 2 ayat dari Al-Qur'anul Karim dan juga satu hadis yang sangat panjang dari Husain ibn Abdurrahman, yang mana hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tidak akan membaca hadisnya, ya, tapi kita akan baca ayat Al-Qur'annya saja karena hadisnya yang sangat panjang. Kebetulan kandungan yang terdapat dalam bab ini juga sangat banyak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat yang ke-120. Apa arti An-Nahl, Bu? Lebah. Kalau Al-Asal madu. Ya.
Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, adalah seorang imam. Jadi ummah di situ bukan berarti artinya umat. Karena ingat, ada dalam bahasa Arab itu kadang-kadang kata itu bisa diartikan berbeda dari apa yang kita pahami. Nah, ummah di situ artinya imam, pemimpin, ya, panutan yang dapat dijadikan sebagai teladan. Qanitan. Qanitan itu yang tunduk, benar-benar patuh. Ya. Patuh dan tunduk terhadap segala perintah-perintah Allah. Hanifan, kemudian yang hanif, yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu sama sekali bukan termasuk orang-orang yang pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti akan saya sebutkan di antara dulu di pelajaran sekolah itu ketika berbicara tentang kisah, selalu Nabi Ibrahim itu disebutkan bahwasanya Nabi yang mencari Tuhan. Jadi Ibrahim itu adalah melihat rembulan, itu Tuhanku katanya. Melihat matahari itu Tuhanku. Kita katakan itu adalah kisah-kisah yang batil. Riwayatnya tidak benar. Ya, karena sejatinya setiap nabi itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi para nabi itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah karena memang mereka dijaga, mereka dipersiapkan sebagai teladan bagi umat. Baik, nanti akan kita lebih jelaskan lagi. Ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Ya, artinya mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Syekh dalam bab ini. Adapun hadisnya itu sangat panjang. Cuma inti dari hadis itu, Bu, saya sebutkan saja intinya, yaitu Nabi menyebutkan 4 sifat yang seorang itu masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, tidak minta diru'ya. Yang kedua, tidak berobat dengan pengobatan kai. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu apa ya? Menyandarkan kesialan itu kepada sesuatu. Misalkan, wah aku sial ini kalau ketemu sama orang buta, gitu loh maksudnya. Itu tatayur. Ya. Tanggal 13 itu tanggal, nah itu tatayur namanya, Bu. Ya, berarti saya ini sial karena saya lahir tanggal 13 soalnya. Aduh. Takut saya jadinya. Makanya coba lihat di mana itu? Di mana itu? Di lift. Biasa di hotel-hotel tuh tidak ada tanggal 13-nya, tidak ada tanggal 13, tidak ada nomor. Biasanya loncat dia, kalau nggak 11 ke 14, biasanya 12, 12A biasanya. Ya. Paham ibu-ibu ya? Ya. Tapi kalau di Saudi nggak berlaku itu. Nomor 13-nya ada. Itu kalau yang hotelnya itu sampai hotelnya tinggi ya. Kalau ibu hotelnya cuma 9 ya masa lantainya 13, ya kan? Ya. Ini aneh kalau seperti itu. Taib, itu 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja masuk. Pelajaran apa saja yang bisa diambil atau yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini? Oh, yang keempat belum ya? Yang keempat, yang senantiasa bertawakal sama Allah. Berarti ibunya tidak tidur berarti kan? Ya, itu 4. Sudah tulis, Bu? Baik. Apa saja yang bisa diambil dari bab ini? Yang pertama,
ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Bab ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Manusia itu memiliki tingkatan di dalam masalah tauhid. Apa maksudnya? Jadi tauhidnya masing-masing orang tuh tidak sama, Bu. Ibu yang hadir di sini itu tidak sama tingkatannya semua. Ya. Jadi orang dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan itu memiliki tingkatan yang berbeda. Contoh saja ya, antara imannya Abu Bakar dengan iman para sahabat itu sama atau tidak? Tidak sama, ya, tidak sama. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-253. Apa kata Allah Ta'ala? Tilkar rusul, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba', kami utamakan sebagian dari mereka di antara sebagian yang lainnya. Bisa dipahami nggak? Rasul Nabi ada berapa? Nabi berapa? Kalau nggak ada jawaban benar, saya tidak lanjut kajian ini. Berapa kok yang diketahui 25 itu? Berapa, Bu? Oke, terus? 100-an? 100. Siapa yang paling lama ngaji? Sahibatul bait berapa? Yang punya rumah? Berapa jumlah Nabi? Ayo, Bu. Ya apa ibu-ibu ini? Berat ibu-ibu ini. Allah yahdi ibu-ibu. Amin. Nabi itu berjumlah berapa? 124.000. Tulis. 100 berapa? 124.000. Giliran harga Lombok dihafal. Nabi gak dihafal. Berapa harga tomat sekilo sekarang, Bu? Sudah? Rasul berapa? 313. Dalam riwayat yang lain disebutkan 315. Sudah ditulis? Nah, kan kaidahnya begini, setiap rasul pasti tapi tidak setiap nabi itu Artinya mana yang lebih mulia? Rasul. Nah, dari 313 itu yang paling mulia berapa? 2. 5 dulu. Oh, yang paling mulia 5 dulu. Ya. Yang disebut dengan apa? Ulul Azmi. Ulul azmi enggak tahu, parah sudah ini. Satu, siapa? Nabi siapa? Nabi? Yang duluan dong. Nabi Nuh. Loh, Adam sih. Nabi Nuh. Yang kedua? Ibrahim. Yang ketiga? Musa. Yang keempat? Yang kelima? Nah, Nabi Muhammad. Ini disebut dengan apa? Ulul azmi minar rusul namanya. Ya. Penghulu dari para rasul. Dari 5 ini, 2 yang disebut dengan Khalilullah. Siapa? Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Nah, dari 2 ini siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Sudah saya kerucutkan loh itu, Bu. Itu piramida terbalik loh itu sudah. Saya ulangi. Berapa jumlah nabi? 24.000. Berapa jumlah rasul? Berapa? 13. Kok 12 sih? 13. Berapa ulul azmi? Berapa Khalilullah?
Siapa yang paling mulia? Ya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Aku itu penghulunya anak Adam dan aku tidak sombong. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu juga mengutamakan sebagian rasul di antara sebagian rasul yang, makanya Allah melanjutkan ayatnya dengan mengatakan apa? Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang berbicara dengan Allah. Siapa di antaranya? Nabi Musa. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Di antaranya juga ya, ada yang diberikan keutamaan berupa bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Nabi Isa. Ya, dan yang lainnya. Tapi di antara semua itu yang paling mulia siapa? Nah, ini menunjukkan tingkatan manusia itu tidak sama. Makanya di sini membantah ucapannya orang-orang Murji'ah. Paham, Bu? Siapa? Orang siapa? Murji'ah. Yang mana orang Murji'ah itu punya akidah amal itu tidak mempengaruhi iman. Maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Bisa dipahami tidak? Ini sudah mulai berat loh pelajarannya nih. Ibu harus ya. Ibu harus konsentrasi sekarang nih. HP tolong di silent. Dibuang dulu lah HP-nya itu. Nanti beli lagi. Saya ulangi. Ini ucapan membantah orang Murji'ah. Yang mana orang Murji'ah itu mereka mengatakan amal itu tidak mempengaruhi iman. Sehingga mereka mengatakan antara imannya Abu Bakar dengan orang yang bermaksiat itu sama. Itu kata mereka. Dan kita katakan ini perkataan yang batil. Bisa dipahami tidak? Nah, sementara akidah Ahlussunnah mengatakan amal itu bagian daripada artinya semakin banyak orang beramal, semakin tinggi kualitas keimanan seseorang. Bisa dipahami tidak? Ya. Makanya di dalam istilahnya Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dengan amal, bisa berkurang dengan Tidaklah seorang itu melakukan maksiat melainkan dia itu adalah mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang imannya sedang turun. Bisa dipahami ya? Paham tidak? Paham tidak? Wah, ini sudah mulai berat loh ini. Ngerti nggak? Saya ulangi, pasang perhatian. Ahlussunnah menetapkan iman itu bagian dari amal. Bahwasanya semakin banyak seseorang itu beramal, imannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin banyak seorang bermaksiat, itu menjadikan imannya semakin rendah. Ini Ahlussunnah, ini pengertian yang benar. Bisa dipahami ya? Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan apa? Amal itu tidak mempengaruhi. Artinya mau berapapun orang itu beramal, tetap ya imannya segitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Bisa dipahami tidak? Sehingga mereka mengatakan antara pelaku maksiat dengan imannya Abu Bakar itu sama karena amal tidak bisa mempengaruhi. Nah, kita katakan ini ucapan yang salah. Bisa dipahami ya? Baik. Bulan depan saya tanya lagi. Harus bisa jawab. Ya. Karena emang ibu-ibu harus dipahami dalam masalah seperti ini. Karena itu pasti berkaitan dengan akidah, itu harus masuk ke situ. Karena tidak bisa tidak. Dan ibu harus paham. Tidak bisa ibu hanya belajar tentang masalah ya pembatal wudhu saja. Tidak hanya sekedar belajar, tapi harus ngerti masalah itu. Karena banyak syubhat yang bergentayangan di dunia maya maupun di dunianya nyata. Paham, Bu? Ngertos nggih? Ngertos wis atos. Baik, saya pelan-pelan ya. Yang kedua. Bab ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Ma makna tahqiquhu, yaitu pengertian
atau makna dari mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Apa sih maksudnya mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya? Yaitu mereka yang benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Sebagaimana kan pernah kita pelajari pada bab sebelumnya dalam surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Pada bab sebelumnya pernah kita pelajari halaman 8 itu kalau dia buku ibu-ibu. Ya. Dan orang-orang yang beriman. Apa maksudnya beriman di sini? Bertauhid kepada Allah dan tauhid mereka tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Jadi tauhid yang benar itu merealisasikan tauhid yang hakiki itu adalah tauhid yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Termasuk bagian dari kesyirikan itu apa? Tatoyur. Apa tatoyur tadi? Menyandarkan kesialan kepada sesuatu. Orang buta. Kasihan orang buta itu, Bu. Gara-gara ketemu orang buta saya gini-gini, sudah buta dijadikan sebagai apa? Kambing hitam. Lebih baik beli kambing hitam beneran sembelih. Biar bisa bikin sate. Sisanya bikin nasi kebuli. Ya. Nanti kasih saya. Jadi benar-benar mengikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Paham ya? Yang ketiga, sana'uhu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Bab ini mengajarkan kepada kita apa? Pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ucapan orang-orang yang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan itu salah, dia keliru. Wong memang dari awal itu Ibrahim itu sudah dikenalkan tentang tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu Ibu pahami nih. Karena banyak cerita-cerita yang bergentayangan di sekolah-sekolah seperti ini, di sekolah dasar. Ya, makanya pentingnya seorang guru ketika dia mengambil sebuah buku paket, dia harus menelaah apa yang ada di dalam buku paket tersebut. Tidak semua yang ditulis di dalam buku paket itu benar. Makanya di situ pentingnya seorang guru itu membaca materi terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kepada muridnya. Karena ada yang sekedar guru itu apa kejar tayang, Bu, yang penting melebu. Ya. Muridnya mau paham atau tidak, yang penting aku jamnya terisi, akhir bulan aku dapat gaji. Ingat, guru seperti ini bertanggung jawab dunia akhirat. Muridnya nggak ngerti tentang agama, hanya sekedar memberikan tugas, tanggung jawab dunia akhirat guru seperti ini. Apalagi sampai menyebabkan muridnya itu tersesat. Nah, ini nasihat kepada ibu-ibu, nek cari sekolah itu cari sekolah sing bagus. Yang mengajarkan kepada anak-anak kita itu pendidikan tauhid yang benar. Dan sekarang walhamdulillah sekolah-sekolah salaf itu sudah banyak. Banyak sekarang sekolah-sekolah salaf itu. Ibu masukkan anak ibu ke situ. Ya. Ustadz, tapi ijazahnya gini, gampang ijazah itu. Ya, enggak usah khawatir dengan ijazah itu. Yang penting bagaimana ibu sekarang ini memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak ibu. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham ya? Ini tanggung jawab kita ini. Nah, ini termasuk apa? Membantah kisah-kisah mereka, orang-orang yang menyebutkan bahwasanya itu loh apa? Nabi Ibrahim itu adalah yang mencari itu. Padahal kisah yang sebenarnya, dia ketemu sama orang menyembah matahari, dia katakan ini Tuhanku. Dia ketemu sama orang menyembah bulan, ini Tuhanku. Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, sembahlah siapa yang telah menciptakan mereka semua. Itu loh, Ibrahim itu memerintahkan demikian. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham gak?
Karena banyak sekarang ini buku-buku agama juga yang sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Syiah. Di antaranya dalam masalah SKI, sejarah kebudayaan Islam, di situ disebutkan apa? Satu bab menjelaskan tentang Muawiyah itu mengambil kekuasaan dari Al-Hasan. Padahal yang betul, Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu memberikan kekuasaan itu kepada Muawiyah dengan pertimbangan apa? Karena Hasan menganggap Muawiyah itu sahabat yang senior dan dia lebih berhak. Sementara Al-Hasan ini dia menganggap dirinya seorang sahabat yang junior gitu loh. Tapi di dalam buku SKI, ibu baca nanti di dalam buku SKI biasanya itu ada disebutkan bahwasanya Muawiyah itu mengambil dan merampas kekuasaan dari Al-Hasan. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai, ya. Perlu untuk benar-benar dipahami ibu-ibu supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Toib. Itu yang ketiga, bahwasanya Allah itu menyanjung Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan ada ayat yang tersendiri yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim itu. Ibu lihat di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya. Pada juz yang ke-28 kalau tidak salah. Surat yang ke-60. Sebentar dulu, saya carikan dulu ya. Ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Ayat yang ke-6 di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Ibrahim dan umatnya itu suri tauladan yang baik. Ayat yang ke-6. Ya, itu berbicara tentang apa? Ibrahim. Karena sebelumnya menceritakan tentang apa? Ibrahim, di mana Ibrahim mengatakan apa? Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya, itu berbicara tentang Ibrahim sebelumnya. Yang keempat, Bu. Sudah, Bu? Sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Bab ini juga mengajarkan kepada kita pujian Allah Ta'ala kepada para pembesar-pembesar wali-wali Allah. Siapa pembesar-pembesar wali-wali Allah itu? Para sahabat, Bu. Karena para sahabat itu merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Mereka adalah orang yang hatinya baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun tadi, pada ayat yang keberapa tadi? 59 dan seterusnya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah lanjutkan ayat itu dan mengatakan, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Dan mereka yang memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka bersedekah dengan penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah memuji para sahabat, yang mana mereka para sahabat telah dijaga oleh Allah Ta'ala setelah mereka mengenal agama Islam. Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka. Allah jauhkan mereka dari kesyirikan. Allah jauhkan mereka dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Maka coba lihat, ibu kalau lihat usulus sunnah Imam Ahmad, ya, pokok-pokok akidah Imam Ahmad itu, yang pertama beliau membawakan poin yang pertama ini. Apa kata Imam Ahmad? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Jadi yang jadi barometer itu para sahabat. Ngerti, Bu? Ngerti nggak? Yang keempat, sebelahnya. Jadi yang keempat itu Allah memuji para sahabat. Karena mereka itu senantiasa menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik. Bisa dipahami tidak? Ya. Makanya kalau ibu ingin mendapatkan keutamaan seperti para sahabat, ibu harus menjauhkan diri ibu dari perbuatan syirik. Bisa dipahami nggak? Ya. Paham ya? Iya, Bu. Paham nggak? Ya. Sudah ditulis? Ya. Yang kelima. Yang kelima, di antara pelajaran yang bisa diambil, kaunu tarkir roki atau ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Tidak boleh meminta ru'yah dan lihat ya, meninggalkan ru'yah atau tidak boleh meminta ru'yah dan pengobatan dengan besi panas, serta menjauhkan diri dari tatoyur. Itu merupakan bukti pengamalan tauhid yang murni. Jadi kalau ibu ingin tahu bagaimana kriteria orang-orang yang tauhidnya murni kepada Allah, salah tiganya. Satu, tidak minta di ruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan besi. Yang ketiga, tidak. Kalau ibu masih tatoyur, berarti tauhidnya belum murni, gitu loh. Ustadz, saya dulu pernah minta ruqyah, tapi saya belum tahu ilmunya gimana. Ya sudah, Allah maafkan insya Allah. Sekarang nggak boleh. Jadi ibu sekarang nggak boleh minta ruqyah, nggak boleh minta ruqyah. Kalau mau meruqyah, ruqyah diri sendiri dengan cara mandiri. Gimana caranya? Baca zikir pagi, baca zikir pagi petang, baca surat Al-Baqarah itu sampai habis. Soros, ya memang begitu. Mau sembuh nggak? Mau sembuh tidak? Orang COVID harus isolasi 2 minggu kok. Kira enak isolasi 2 minggu itu? Ustadz, gimana kalau misalkan belum ada efeknya? Baca lagi sampai selesai lagi, dari awal sampai akhir. Ibu kalau baca dengan khusyuk segala macam, dari habis subuh sampai apa? Sampai duhur tuh selesai sudah itu. Tapi jangan bacanya seperti orang balapan motor ya. Seperti yang ada di tengah masyarakat itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aduh. Bukan mantan, sering dengar di samping rumah itu. Jadi setiap ahad itu pasti ada itu. Iya. Setiap ahad itu pasti ada. Dan nanti kalau sudah zuhur, alhamdulillah khataman Al-Qur'an gitu kan. Kita telah mengkhatamkan Al-Qur'an hari ini gitu kan. Itu pernah gitu kita dengar, oh itu cepat sekali ngajinya. Jadi itu sudah menjadi hiburan setiap hari Ahad itu. Ya. Dan saya merasa terhibur juga. Jadi caranya itu apa? Bisa dengan zikir pagi dan bisa dengan membaca Al-Quran. Ya. Di antaranya juga ibu bisa juga meruqyah diri dengan apa? Dengan air zam-zam bisa. Ya. Dengan air ruqyah, ibu buat sendiri air ruqyah tuh bisa, nggak usah beli. Bisa. Tinggal bacakan ayat-ayat yang disunahkan untuk dibaca, maka sudah jadi. Dan yang paling penting di dalam masalah ruqyah ini, Bu, tidak akan bisa ruqyah itu bisa tuntas dengan baik
kalau ibu masih maksiat sama Allah. Kalau orang masih maksiat sama Allah, ruqyahnya tidak akan bisa benar. Makanya di dalam sesi ruqyah yang besar itu sebenarnya apa? Ada di situ kita tuh disuruh benar-benar mengingat dosa apa saja yang pernah kita lakukan, meminta maaf kepada Allah, beristighfar sama Allah. Kalau kita punya salah sama orang, ya minta maaf sama orang. Ya. Supaya ruqyah itu apa? Bermanfaat bagi kita, karena ingat, syaiton itu makanan utamanya itu perbuatan semakin besar syaiton itu semakin besar dosa yang kita lakukan, syaiton itu semakin besar pengaruhnya terhadap diri kita. Tapi sebaliknya, semakin seorang beribadah kepada Allah, maka pengaruh syaitan terhadap dirinya akan semakin kecil. Ya. Makanya tidak ada ceritanya dukun itu rajin sholat. Ada nggak ceritanya dukun rajin sholat? Tidak ada. Tidak ada ceritanya paranormal itu rajin puasa sama sedekah, itu tidak ada. Karena itu adalah perkara yang harus ditinggalkan bagi mereka oleh mereka-mereka yang bersekutu dengan jin itu. Makanya ibu kalau ingin jauh dari mereka, ibu dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Thayyib. Ya. Jadi jangan minta diruqyah, jangan berobat dengan besi panas, jangan kita tatayur. Ya, jangan menyadarkan sesuatu. Ya. Ada burung gagak, kayaknya ada orang mau mati ini. Ya, burung gagaknya mau datang kok. Ya, terserah dia mau datang. Ada kupu-kupu masuk rumah, kayaknya ada tamu katanya. Ya tamunya ya kupu-kupu itu. Tangan kanan gatal mau dapat uang katanya. Yang ada kalau gatal terus itu berarti kutu air, Bu. Ya. Nek gatal terus berarti kutu. Saatnya ganti cara nyuci dengan mesin cuci. Ya. Ya tambah daya listriknya, Bu. Gitu aja repot. Tinggal telepon PLN 123. Baik. Yang keenam, qaulul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Bahwasanya tawakal itu merupakan sifat yang sangat mendasar dari perkara-perkara yang 3 disebutkan oleh Nabi pertama. Kan Nabi pertama menyebutkan apa? Berapa? Tidak boleh ruqyah, minta ruqyah, ya kan? Tidak boleh tatayur. Tidak boleh apa tadi? Berobat dengan besi panas. Ibu perhatikan, ya ini adalah hal-hal yang memang kita itu dilarang oleh Nabi SAW untuk kita apa? Melakukannya. Tapi bukan berarti Islam itu tidak memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Paham ya? Ibu kalau ingin sembuh, maka harus pergi ke dokter. Karena tawakal yang hakiki sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, tawakal yang benar itu tawakal yang disertai dengan usaha. Kalau nggak ada usaha, itu bukan tawakal namanya. Tapi tawakul. Apa tawakul itu? Ya, ibarat orang perang tapi tidak pakai senjata. Itu namanya orang tawakul. Ya. Jadi tawakal yang benar itu harus disertai dengan apa? Usaha. Ibu sakit, ibu ingin sembuh, maka sebabnya apa? Usahanya apa? Berobat ke dokter, minum obat ke segala macam. Ya. Ibu ingin kaya, bertawakal sama Allah, tapi ada sebabnya. Apa itu bekerja. Ibu ingin punya anak, menikah. Ya. Bisa dipahami tidak? Jadi tawakal yang benar itu adalah tawakal yang disertai dengan apa? Usaha. Maka tidak bisa orang itu meninggalkan usaha, meninggalkan sebab akibat itu tidak bisa. Ingin mendapatkan akibat harus mengambil sebab. Makanya kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah tadi, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sebab padahal itu sebab untuk mendapatkan akibat, ini namanya orang gila namanya. Ada orang pengen kenyang tapi tidak mau makan. Ya apa caranya kenyang terus? Mau berdoa sampai putih rambut kita, ya tidak bisa kenyang, harus Ya, sebaliknya kata Imam Ibnu Abil Iz, ibu bersandar kepada sebab,
lupa kepada Allah, itu namanya syirik di dalam rububiyah. Makanya sering saya sampaikan apa? Dokter itu bukan yang menyembuhkan, tapi dia sebagai sebab, perantara. Obat itu bukan yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Kan ibu sering ngomong dalam doa ibu, Allahumma alhibil ba'sa, anta syafi, la shifaan illa shifa'u. Nah, ibu sering ngomong seperti itu. Tapi selalu ngomongnya nanti, oh Ustadz aku cocok ambil dokter itu. Dokter manapun cocok bu. Yang penting itu bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Paham tidak? Ya. Ustadz aku cocok ambil dokter itu. Sebenarnya masalah seperti ini tidak ada masalah. Yang penting jangan menyandarkan bahwasanya dokter tersebut yang menyembuhkan ibu. Bisa dipahami ya? Tapi yang menyembuhkan kita siapa? Allah Ta'ala. Bisa dipahami nggak sini? Ya. Kemudian berikutnya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Umku ilmi sahaba lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalik illa bi amalin. Dalamnya ilmu sahabat itu diketahui dengan apa? Bahwasannya mereka itu bertanya kepada Nabi bagaimana cara untuk mendapatkan keutamaan termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kan dari hadis ini Bu, Nabi kan menjelaskan bahwasanya di hari kiamat aku melihat ada Nabi yang pengikutnya satu, ada yang tidak ada pengikutnya, ada yang sekian gini. Lalu kata Nabi, aku melihat ada sekelompok orang yang sangat banyak, sekitar 70.000 orang. Ditanya sama malaikat Jibril, siapa mereka? Kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril, yang 70.000 itu mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi mengatakan mereka 70.000 masuk surga tanpa hisab, Nabi stop sampai situ, tidak lanjut lagi, masuk ke dalam kamar beliau. Ya, masuk ke dalam kamar beliau. Akhirnya ketika Nabi masuk ke dalam kamar, ingat ya, rumahnya Nabi sama masjid dekat. Ya, ini ibarat kata ini masjidnya, masuk pintu itu sudah rumah Nabi SAW. Nah, Nabi masuk ke rumah itu, para sahabat ditinggal. Tapi para sahabat ini lagi diskusi gitu loh. Siapa ya 70.000 tanpa hisab itu? Gimana kriterianya? Akhirnya para sahabat bertanya-tanya. Mereka ingin tahu gitu loh. Apakah mereka bisa mendapatkan kriteria tersebut? Apakah mereka termasuk ke dalam kriteria itu? Setelah Nabi masuk, Nabi keluar lagi Bu. Nabi mengatakan apa? 70.000 itu yaitu mereka yang tidak tatoyur, tidak minta diruqyah, tidak apa tadi? Berobat dengan besi panas dan senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah para sahabat. Ketika ada hal yang mereka ingin lakukan, mereka antusias dengan hal tersebut, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kata para ulama, untuk mendapatkan sesuatu itu tidak bisa hanya dengan kita bersantai-santai, tapi butuh yang namanya usaha, butuh amal. Ya. Nah, seperti sekarang nih, ibu ingin masuk surga tanpa hisab. Berarti apa usahanya? Salah satunya ini, jangan minta diruqyah, jangan tatoyur, jangan berobat dengan besi panas, dan selalu bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau ibu bisa mempertahankan hal ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi menjadikan ibu termasuk ke dalam golongan 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Bisa dipahami Ibu? Paham tidak? Ya. Jadi tidak bisa untuk mendapatkan hal yang luar biasa itu, sesuatu yang sangat berharga itu hanya dengan ibu tidur, ibu diam, ibu hanya berpangku tangan, tidak bisa. Butuh yang namanya usaha. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, hirsuhum alal khair, yaitu semangatnya para sahabat di dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi para sahabat itu termasuk orang-orang yang sangat berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Fastabiqul khairat.
berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Bukan berlomba-lomba dalam menggibah orang. Ya. Bukan berlomba-lomba di dalam menyebarkan aib dan keburukan orang lain. Ingat, Bu. Nabi SAW pernah bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib dari saudaranya yang dia ketahui. Dia tidak umbar di dunia, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dia simpan aib saudaranya tersebut. Dan itu bagian daripada kebaikan. Maka niscaya Allah akan menutup aibnya di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ingat ibu-ibu, kita ini masing-masing memiliki aib, betul tidak? Kita semua memiliki kekurangan. Ya, maka sebelum kita membicarakan kekurangan orang lain, ingat ya, kita punya kekurangan. Kalau sekiranya orang lain membicarakan kekurangan kita, bagaimana perasaan kita? Kalau ibu merasa sakit, demikian pula orang yang kita bicarakan kekurangannya tersebut. Ya. Makanya kata para ulama, disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya apa kata Imam Az-Zahabi, beliau pernah menukil satu ucapan para ulama, kalau sekiranya dosa itu punya bau, maka tidak akan ada orang yang duduk berdampingan. Karena semua orang itu pasti memiliki dosa. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau sekiranya dosa itu punya bau, maka setiap orang itu tidak akan duduk berdampingan. Pasti mereka akan saling menjauh. Karena setiap orang itu memiliki dosa, memiliki aib, memiliki cacat. Ya. Maka sungguh indah pepatah Indonesia itu mengatakan, ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Ya. Jadi tidak usah urus aib orang, urus aib diri kita. Karena itulah nasihat dari Nabi SAW kepada kita. Jangan urus aib orang lain, urus diri kita sendiri, kesalahan diri kita. Minta ampun kepada Allah atas kesalahan diri kita. Ya. Ini enggak orang lain diurus, aib orang diurus. Jangan. Ya. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk senantiasa dia melakukan kebaikan. Makanya Allah mengatakan tadi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kita melakukan kebaikan. Ya, sebisa kita. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dalam harta, paling tidak berlomba-lomba dalam hal yang lainnya. Ya, dalam menuntut ilmu kah, berlomba-lomba dalam hal apakah, yang penting masalah kebaikan. Jangan berlomba-lomba di dalam masalah keburukan, karena ini akan menjadi sebab kebinasan kita di dunia dan di akhirat. Baik, bisa dipahami, Bu? Yang ke-9, yaitu fadilatu hadil ummah bil kammiyah wal kaifiyah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Keistimewaan umat Islam, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Di sini perlu digarisbawahi, Bu ya. Memang secara kuantitas umat Islam itu nanti di akhirat itu lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Bisa dipahami, Bu? Iya. Tapi kalau secara kualitas umat Islam itu sendiri sangat sedikit mereka yang berkualitas. Bisa dipahami ya? Jadi kalau secara jumlah di akhirat memang Nabi Muhammad itu yang paling banyak umatnya. Tapi kalau secara kualitas di dunia sekarang, maka hanya sedikit hamba-hamba Allah yang berkualitas. Ngaku tok Islam, KTP-nya Islam, tapi orang tahu sholat, nggak pernah sholat. Kapan sholatnya? Ya, sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Puasa Ramadan, kapan puasanya? Tanggal 1 sama tanggal terakhir aja. Kata dia, sim penting syaratnya Ustadz. Maka kita katakan, umat Islam sekarang banyak.
secara kuantitas. Tapi secara kualitas sangat sedikit. Lihat saja, yang datang ke masjid laki-laki untuk sholat berjamaah itu banyak atau tidak? Sedikit. Yang hadir di majelis ilmu banyak atau tidak? Coba lihat itu, pasar itu. Lihat mall itu. Pengen lihat kualitas orang, kaum muslimin, ya, apakah kaum muslimin itu berkualitas atau tidak? Lihat ketika 10 hari terakhir. Paling banyaknya di mana? Oh, mantan ini. Ya. Orang 10 hari terakhir itu harusnya berburu pahala. Ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu mereka berburu pahala, kalau sekarang berburu apa? Diskon. Ya. Potongan harga. Ya. Kalau mudik, alhamdulillah Bu, ini enggak. Ya. Sibuk cari ini dan itu segala macam. Itu sudah kualitas kaum muslimin bisa dilihat di situ. Makanya secara kuantitas kita banyak, tapi secara kualitas kaum muslimin itu sangat sedikit. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Banyak atau tidak? Sedikit. Tapi kalau Allah menjelaskan tentang kekufuran gimana? Wa katsirum minhum fasikun. Banyak di antara mereka yang fasik. Nah, sekarang ibu pilih, ibu mau jadi yang sedikit tapi berkualitas atau banyak tapi tidak berkualitas. Silakan dipilih. Ya. Semua pilihan ada di tangan kita karena Allah tidak memaksa kita. Cuma ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ibu pilih jalan kebaikan, Allah berikan kebaikan untuk ibu. Ibu pilih jalan keburukan, fala talumanna illa nafsa. Maka jangan mencela Allah, tapi celalah diri kita sendiri. Bisa dipahami, Bu? Yang selanjutnya, yang berapa? Yang 10. Fadilatu ashabi Musa. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari pengikutnya Nabi Musa. Di situ disebutkan Bu, di dalam hadis tersebut, bahwasanya Nabi Musa juga memiliki keutamaan. Ya. Keutamaan. Jadi Nabi Musa itu memiliki apa? Keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Makanya Bani Israel itu adalah bani yang sangat dimuliakan sebenarnya sama Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Bani Israel itu banyak nabinya. Israel itu nama lain dari siapa? Dari siapa? Dari Ishak. Ya. Dari siapa, Bu? Ishak. Karena dari keturunan Ishak itu kan Ismail punya 2 anak. Siapa? Ismail. Ibrahim punya 2 anak. Ismail dan Ishak. Nah, Ishak ini anak dari siapa? Bukan Sarah. Sarah. Adam dan siapa? Ya, takut salah kan bilangnya kan? Sudah salah tadi. Bukan Sarah. Indonesia Sarah itu. Zainab jadi Jainab. Ya. Sarah, Adam dan Hawa. Kalau Hawa itu hawa nafsu. Hawa. Ulang, Adam dan kalau Hawa itu hawa nafsu, Bu. Ya, Ibrahim dan istri keduanya siapa? Siapa? Bukan Siti Hajar loh ya. Hajar, nggak ada Siti dalam bahasa Arab itu. Siti itu karena ketelisutnya lidah orang Indonesia. Sebenarnya Siti itu dari Sayyidah, tapi karena susah ngomong Sayyidah akhirnya Siti gitu kan. Ya, jadi Siti Saro itu maksudnya Sayyidah itu Saro, paham ya? Nah, Saro punya anak Ishak. Dari Ishak itulah keturunan yang banyak dari para nabi. Makanya Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya. Ya, taib. Jadi Allah memuliakan pengikutnya Nabi Musa.
Yang mana juga Nabi Musa termasuk ya Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa, Bu? Yang ke-11. Mana yang ke-11? Oh, ini dia. Ardul umami alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang bisa diambil di hadis ini adalah ya dari bab ini bahwasanya Nabi Muhammad itu ditampakkan kondisi umat di hari kiamat. Nah, di situ Ibu tahu dari hadis tadi Ibu baca aja bahwasanya ada nabi itu yang tidak punya ada nabi yang pengikutnya cuma satu. Nah, di sini saya ingin clearkan, Bu, orang dakwah itu dikatakan sukses atau tidak bukan karena jumlah yang hadir kajiannya. Paham tidak? Tapi suksesnya dakwah itu bisa menyampaikan, itu namanya dakwah. Kalau Ibu sudah bisa menyampaikan sama orang, berarti itu sudah mau orang itu terima atau tidak, itu bukan urusan Ibu lagi, tapi urusan siapa? Urusan Allah. Makanya tidak usah. Jadi jangan menilai ustadz itu berhasil atau tidak dakwanya itu apa? Oh, ustadznya kok cuma satu ya jamaahnya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Ibu pernah dengar Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti? Nggak pernah dengar? Kasihan ibu-ibu. Ya Allah, banyak ulama yang belum Ibu pernah dengar ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya, beliau dulu pernah juga ngajar di Universitas Islam Madinah. Beliau itu kalau ngadakan kajian di Masjid Nabawi yang hadir sedikit, 1, 2 orang, 3. Karena memang yang beliau sampaikan itu juga berat. Tapi apakah dikatakan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti itu dakwanya tidak sukses? Sukses. Di antara muridnya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa dikatakan tidak sukses? Sukses. Makanya dakwah itu bukan karena bukan karena pengikut, tapi bisa menyampaikan atau tidak. Nah, itu Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti begitu. Ya. Kasihan ibu-ibu ini. Tidak pernah dengar. Ya. Baik. Jadi ada nabi itu yang ternyata tidak memiliki bukan berarti nabi tersebut gagal dalam berdakwah. Ya, tapi dia memang tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki pengikut. Di antara pelajarannya kata para ulama, biar kita tidak menjadikan standarisasi dakwah itu adalah followers. Oh, semakin banyak followers berarti sukses dakwahnya, belum tentu. Tuh banyak ustaz-ustaz di luar sana itu followersnya banyak, betul tidak? Ya. Ustaz-ustaz yang mengajak kepada kesesatan itu banyak tidak followersnya? Banyak. Apakah itu sudah dipastikan mereka benar? Tidak. Banyak yang disampaikan oleh mereka itu justru melanggar syariat. Bisa dipahami, Bu? Iya. Asal ngaji di MCG kan? Hah? Di sini nggak disebutkan, Bu. Saya nggak tahu. Nanti pas di akhirat nanti kita tanya sama Nabi ya. Nah, di sini nggak disebutkan soalnya. Ibu tuh pertanyaannya aneh-aneh gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Tapi kalau bisa pertanyaannya itu yang ya, Ustadz, boleh nggak? Ustadz, boleh nggak makan? Boleh nggak makanan itu katanya? Boleh nggak makan putri duyung? Ya. Kita katakan boleh, tapi masalahnya mau dimakan atau enggak? Itu masalahnya. Ya. Sudah sering kita sampaikan, Ustadz boleh nggak makan buaya? Buaya kalau hidupnya di laut dimakan. Tapi masalahnya, pertanyaannya, siapa yang memakan duluan? Itu masalahnya. Lah kalau dia makan kita duluan, lah itu masalahnya. Bisa dipahami, Bu ya? Baik. Jadi pertanyaan itu kalau bisa ya yang ini juga berbobot, tapi jawabannya saya tidak tahu. Daripada saya nanti salah jawab, nanti sesat menyesatkan. Ya.
Nanti ibu-ibu sebar nanti di Sidoarjo, nanti Ustadz Gemal bilang yang ini nih. Nabi yang nggak punya pengikut gini. Wah. Kemudian berikutnya. Yang keberapa? 12. Ya. Tenang Bu, masih lama. Yang ke-12. Masih pagi juga kan? Anna kulla ummatin tuksharu wahdahu ma'a nabihi. Bahwasanya setiap umat itu akan dikumpulkan bersama para nabinya. Jadi kita itu akan berkumpul dengan nabi kita. Jadi tidak ada ceritanya orang salah alamat itu. Ustadz, apakah nanti saya bisa berkumpul dengan umatnya Nabi Musa? Ya kalau ibu umatnya Nabi Musa, kumpulnya sama Nabi Musa. Tapi umat itu akan dikumpulkan sesuai dengan nabinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Tazawwadul waludul wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbahagia dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Nah, di sini ini yang menjadikan dalilnya para ulama itu tidak bolehnya KB itu secara permanen. Tapi kalau KB untuk mengatur jarak kelahiran, para ulama mengatakan boleh. Bisa dipahami ya? Kalau permanen tidak boleh, itu hukumnya haram. Bisa dipahami tidak? Yang penyayang Bu, yang kalau suami pulang, Mas mau dibikinkan apa? Bukan yang suami pulang, Assalamualaikum, ya. Suaminya bilang, Waalaikumsalam. Ya, mau pulang apa? Baru datang mau pulang apa katanya. Harusnya kalau suami pulang tuh ibu-ibu ya, diambil barangnya, dicium tangannya gitu loh. Ya. Ibu ini jangan pencitraan di luar aja lah. Di dalam rumah juga harus. Jadi kalau suami pulang tuh Bu, ya disambut dengan baik. Ya jangan nanti buka pintu nanti ya rambutnya kayak malampir. Kemudian dasternya bau bawang. Ustadz pengalaman enggak, bukan pengalaman saya, tapi cerita orang sama saya. Oh enggak, saya enggak. Saya enggak pernah. Ya. Tapi orang cerita sama saya. Ustadz, ya apa istri saya gini-gini. Ya. Makanya jangan salahkan suami kalau apa? Kalau cari rumput yang lebih hijau. Salah ibu dong. Kenapa ibu enggak mempersiapkan diri? Ya. Parah ibu-ibu nih. Ya. Daster yang banyak itu hanya disimpan. Yang dipakai yang sudah tambalnya 3-4 mungkin. Loh iya Bu. Mohon maaf ya. Saya kalau keluar di tempat tinggal itu kadang-kadang kan ada ibu-ibu keluar beli sayur kan. Ya beli sayur. Nah, itu kan kita tidak sengaja kelihatan. Waduh sudah ditambah 3-4. Wah. Itu sudah wae jadi apa? Jadi pel-pelan gitu ya. Biasanya yang apa namanya? Yang paling ketawa itu yang pengalamannya itu. Yang paling besar ketawanya pengalamannya itu. Padahal kalau ke pasar lihat daster baru pasti beli itu loh maksud saya. Kenapa nggak dipakai? Nggak usah dipajang daster itu Bu, dipakai. Bahkan di sini kata para ulama ya, ibu membeli sesuatu yang mahal untuk suami itu pahala. Tapi untuk suami, bukan untuk pergi ke kajian. Tapi untuk suami, beli daster tuh yang bagus gitu loh. Bila perlu yang ada berliannya nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi cari yang bagus-bagus Bu ya. Baik. Ini gara-gara apa tadi itu? Jadi anak banyak, ya.
Jadi yang penyayang. Taib, jadi Nabi jadi umat-umat itu ditampakkan kepada Nabi, dan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut, dan mereka itu akan berkumpul sesuai dengan siapa? Nabinya. Ya, taib. Kemudian yang ke-13. Qillatu min istijabi lil anbiya, atau qillatu man istajaba lil anbiya. Bahwa sangat sedikit orang-orang yang mengikuti para nabi. Contoh saja, Nabi SAW itu banyak nggak pengikutnya di waktu Nabi berdakwah di kota Mekah? Sedikit. Ya. Makanya di dalam Al-Quran tadi itu apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Yang beriman itu sedikit. Ya. Maka jadilah ibu-ibu ini orang yang sedikit. Jangan jadi orang yang banyak itu, tapi jadi orang yang sedikit. Maka di antara nasihat Al-Fudail bin Iyad kepada kita, apa kata Fudail bin Iyad? La taktaru bikasrotil halikin. Jangan kita terpedaya dengan banyaknya orang yang apa? Dengan banyaknya orang yang menyimpang. Wala tastauhis biqillatis salikin. Dan jangan pernah cemburu karena sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkualitas. Bisa dipahami, Bu? Iya. Saya mau tanya Ibu, sekolah yang berkualitas itu muridnya sedikit atau tidak dalam satu kelas? Sedikit, tidak ada yang banyak itu. Ya. Tapi coba kalau sekolah yang tidak ada kualitasnya, satu kelas itu 40 orang. Ya. Satu kelas itu 40 orang. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwasanya sedikit yang mengikuti seruan para nabi. Kemudian yang ke-14, anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahda. Bahwasanya ada di antara para nabi itu yang datangnya cuma sendiri karena tidak ada pengikut. Ya itu tadi disebutkan dalam hadis tadi, itu ada di antara yang tidak memiliki pengikut. Ya. Ada. Ya, ada ya. Jadi tidak usah, jadi jangan sedih gitu loh Bu, maksudnya. Kalau sedikit yang ngaji, kalau sedikit yang ikut kajian, tidak usah sedih. Ya. Berarti kalau ibu termasuk ke dalam yang sedikit itu, Allah telah memilih ibu di antara sekian banyak. Bayangkan dari sekian banyak manusia ini, kenapa ibu yang dipilih? Berarti Allah itu sayang sama ibu, gitu aja. Paham tidak? Ya. Dari sekian banyak orang yang ada di kaum muslimin yang ada di Sidoarjo, ternyata yang ikut kajian itu sedikit, ya ibu-ibu di antaranya. Nah, ibu harus bersyukur. Makanya ketika lihat ada orang yang ternyata belum mengenal dakwah sunnah, ibu harus bersyukur dalam diri ibu, dan ibu doakan semoga mereka juga mengenal dakwah sunnah. Ya. Ada juga di satu sisi, ada pengajian banyak, mereka ikut pengajian, tapi ternyata pengajiannya tidak benar. Ibu yang ikut pengajian yang benar, ibu juga harus bersyukur. Ternyata Allah selamatkan ibu dari apa? Dari dai-dai yang menyesatkan, dan ibu diarahkan untuk ngaji kepada dai-dai yang menyeru kepada kebaikan. Gitu loh maksudnya. Paham Bu ya? Jadi nikmat itu, makanya sering saya sampaikan, nikmat itu tidak harus berupa fulus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus, ya. Jadi nikmat itu tidak harus berupa apa? Fulus. Nikmat itu diantaranya ibu bisa ikut kajian sunnah, itu nikmat. Ibu mendapatkan teman yang baik, itu juga nikmat. Tidak bisa dibeli dengan uang. Andaikan hidayah, apa kata seorang penyair? Laukana al-muluk wa abna'ul muluk arafu ma nahnu alaih la jaladuhum bisayfi wassinan. Kalau sekiranya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui betapa nikmatnya kami berada di atas hidayah itu, niscaya mereka akan mengambil hidayah itu dengan tombak dan pedang-pedang mereka. Tapi tidak bisa diambil, karena hidayah itu, kenikmatan berupa hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Andaikan hidayah itu bisa kita berikan semau kita, maka tentu Nabi bisa memberikan hidayah kepada siapa?
pamannya Abu Thalib. Ya. Makanya di antara penjelasan Imam Ibnul Qayyim di dalam firman Allah Ta'ala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Saya cari ayatnya dulu. Saya carikan ayatnya dulu. Saya lupa ayatnya itu. Ayat berapa? Dalam surat Al-Qasas intinya itu. Ya, ayat yang 56. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kata Imam Ibnul Qayyim di antaranya dalam kitab beliau Al-Fawaid kalau nggak salah, seolah-olah Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman. Engkau ingin Abu Thalib masuk Islam, tapi kami justru memilih Salman. Betul tidak? Salman datang dari Persia masuk ke agama Islam. Abu Thalib yang hidup bersama Nabi masuk Islam tidak? Tidak. Itu menunjukkan hidayah itu di tangan. Makanya ibu bersyukur karena Allah memberikan ibu. Ya. Bisa dipahami, Bu ya? Baik. Yang keberapa sekarang? 15. Samratu hadal ilm wa huwa adamul iktiral bi kasrati wa adamiz zuhud fil qillah. Ya. Bahwasanya jangan kita itu silau dengan jumlah yang banyak dan jangan berkecil hati karena jumlah yang sedikit. Itu tadi sudah saya sebutkan. Karena jumlah banyak itu tidak menjamin itu sebuah kebenaran. Tapi kalau banyak berkualitas itu juga bagus. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tingkatannya Bu, yang pertama itu apa? Banyak dan berkualitas. Yang kedua sedikit tapi berkualitas. Ya, bisa banyak berkualitas itu lebih utama. Paham? Paham Bu? Yang keberapa sekarang? 16. Ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal humma atau wal himma atau huma. Diperbolehkannya meru'ya orang yang terkena penyakit ain dan demam. Kok demam sih? Sengatan. Huma pakai H yang demam itu. Diperbolehkan meru'ya orang yang terkena penyakit ain dan sengatan binatang yang berbisa. Ingat Bu, diperbolehkan meru'ya, bukan meminta. Jadi ibu kalau lihat ada orang kena penyakit ain, biasanya ciri-ciri penyakit ain gini Bu ya. Ada orang sakit, tapi secara medis tidak ada gejalanya. Ya, makanya ibu hati-hati kalau memajang foto suaminya di Facebook, di media sosial. Karena kalau orang lihat suami ibu ternyata ganteng misalkan ya, lalu dia punya penyakit ain sama suami ibu itu bisa kenal loh ini. Dan antara ciri-cirinya itu tadi, tiba-tiba sakit ternyata apa? Diperiksa ke dokter, dokternya bilang gak ada penyakit kok ini. Tapi kok dia sakit? Nah, ini bisa jadi ciri-ciri penyakit ain. Maka silakan diru'yah. Ibu bacakan saja. Di sampingnya bacakan surat Al-Baqarah, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memang itu diperintahkan untuk apa? Diruqyah. Dan suruh suami ibu itu juga meruqyah dirinya sendiri dengan terus membaca zikir pagi dan petang. Dan kalau bisa nanti ketika berwudu, nanti suami ibu berwudu sambil di wudunya itu, kalau misalnya ini saya tidak katakan suami ibu ya, kalau ada yang kena, nanti air wudunya itu ditampung, bekas air wudunya itu nanti dimandikan dia. Bisa dipahami ya? Paham tidak? Hah? Iya, yang sakit masa yang sehat? Air wudhu yang sakit dimandikan ke orang sakit. Iya. Hah? Lo enggak, ya memang begitu terus gimana? Nah ini namanya juga penyakit. Paham tidak? Jadi terkena penyakit ain. Ingat Nabi mengatakan apa? Al-ainu haq.
penyakit yang disebabkan karena pandangan itu benar adanya, Bu. Jadi dia tidak bohong, Bu, ya. Kadang-kadang kita merasa kok kayak ada sakit badan itu, cepat sudah meru'yah diri sendiri. Padahal dari secara medis tidak ada gitu loh. Ya, paham ya? Ya. Makanya penyakit itu ada penyakit yang sifatnya medis, ada yang penyakit sifatnya apa? Non medis. Ya. Dan jangan pergi berobat ke dukun. Ada orang pergi berobat ke dukun, daftar dulu 3 bulan 500.000. Tapi kalau bypass 1,5 juta. Itu yang di Pasuruan itu. Itu masukin jin, itu keluarin jin, masukin jin namanya, Bu. Ibu kira orang begitu tuh dia ruqyah syar'i, tidak. Dia keluarin jinnya orang, masukin jinnya dia. Makanya pasti dia kembali ke orang itu nanti. Paham tidak? Karena jinnya yang nyuruh dia kembali. Ya. Makanya kalau mau berobat itu berobat dengan ruqyah yang syar'i. Ibu kalau kebingungan cari ruqyah syar'i hubungi saya. Tapi saya bukan saya. Saya tidak berani. Tidak berani meruqyah orang. Bukan takutnya karena nanti pindah ke saya, tidak. Ya. Karena itu orang yang bergelut dalam dunia ruqyah berarti dia itu harus siap secara mental. Boleh. Ibu mandikan juga boleh, pergi cari daun bidara. Ada nggak daun bidara sini? Ada ya? Ibu pergi cari daun bidara, ya toh? Jangan buahnya, Bu. Daunnya. Ya, beda buahnya ya. Daunnya nanti dimasukkan ke dalam satu bak, isi air, nanti sambil apa nanti dibuat ya, ini bak ya. Jadi ibu sambil putar baca Al-Fatihah 7 kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Tapi tangannya sambil putar aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tapi jangan dalam kamar mandi bacanya, di luar. Ya, nanti baca setelah itu ayat kursi. Baca juga Al-Baqarah yang awalnya boleh. Buka buku-buku sambil baca. Kalau ibu udah hafal sambil baca enggak ada masalah. Ya. Tidak. Kan ada panduan-panduannya itu. Ya kan? Ibu sambil muter-muter tangannya, sambil diputer-puter tangannya. Kalau sudah selesai ibu baca semua, nanti baru dipandikan. Ya, baru dimandikan. Bisa dipahami ya? Ya, itu cara buat. Kalau pakai begitu pula kalau bisa orang yang pengen meruqyah dirinya untuk benar-benar bukan meruqyah diri, ingin membebaskan dirinya, ruqyah rumah, caranya gimana? Pel. Air itu juga dibuat. Nah, nanti ibu beli pel baru. Ibu pakai ngepel itu semua dinding-dinding disemprot-semprot segala macam. Nanti setelah itu pelnya dibuang. Jangan dipakai lagi. Karena pel itu digunakan untuk mengangkat. Biasanya kan ada di sisa-sisa di keramik itu ada. Nanti dibuang aja. Paham ya? Berapa sih pel? 10.000. Ya, jangan dikeluarin ludahnya di air tuh. Gitu kan. Bukan ditiup, Bu, tapi diludahi tapi tidak keluar Ibu kalau Ibu kalau tidur gimana sih ludahnya? Nggak keluar kan, coba. Gitu loh. Seperti orang meludah ketika sholat juga. Ya, oh ini orang yang saya benci, saya ludahi sekali. Paham ya? Ibu banyak baca-baca kayak gitu ya, masalah ruqyah itu ya. Karena itu termasuk pengobatan yang penting. Belum tanya jawab loh ini. Ya, enggak apa. Kenapa, Bu? Enggak, Ustaz, kalau misalnya ada seseorang yang sakit, pasca sakit, terus habis itu kayak sakit aja, tapi secara medis enggak ada. Akhirnya dia larinya ke psikiater. Itu boleh kita usulkan untuk dia diruqyah enggak? Boleh. Ya? Boleh. Mengusulkan ya, tapi jangan dia minta. Usulkan sama keluarga, disuruh ruqyah aja. Karena ada kisah, kita menyimpang dikit ya. Ada kisah seorang ibu terganggu mentalnya gara-gara apa? Ada anaknya baru nikah 3 bulan cerai. Padahal ibu ini ya, dia itu dia orang yang dekat dengan agama.
Dia termasuk orang yang bergelut dengan agama. Tapi namanya seorang ibu ketika mendapati shock gitu loh. Akhirnya mentalnya sangat terganggu, tergoncang sekali. Pergi ke dokter, tidak ada penyakitnya. Akhirnya apa? Diruqyah. Memang butuh usaha, Bu. Diruqyah. Walhamdulillah sekarang sudah sehat lagi. Ya. Sekarang sudah sehat lagi. Ya, makanya ibu-ibu juga harus apa? Harus siap dalam masalah seperti itu. Makanya sebelum menikahkan anaknya cari pasangan yang baik. Ya. Paham, Bu? Baik. Lanjut. Yang berapa? Berapa? Oh, 17. Sudah 17 ya? Wah. 17. Umku ilmi salaf liqauli ahsana man intaha ila ma sam'a walakin kada wa kada. Bahwasanya dalamnya ilmu salaf dan itu dapat dipahami dari ucapannya Sa'id bin Jubair. Ya, barang siapa yang melakukan begini dan begini. Ya. Maksudnya begini, Bu, para salaf itu ilmunya dalam, benar-benar memahami dengan sebenar-benarnya. Karena memang mereka itu apa? Mempelajari ilmu itu juga dengan sepenuh hati, makanya ilmu mereka itu sangat dalam. Berbeda dengan kita. Ya. Ya, berbeda dengan kita. Makanya kalau bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan setengah-setengah. Setengah ibu keluarkan semangat untuk belajar, ibu pun dapat ilmunya juga sedikit. Orang yang bersusah payah saja mengeluarkan tenaganya untuk belajar juga kadang-kadang mendapatkan sedikit. Makanya ibu harus semangat ya dalam belajar biar mendapatkan kemuliaan ilmu. Yang ke-18. Bu'du salaf an madhil insani bima laysa fi. Ya, para salaf mereka itu tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat. Jadi hukum asal memuji itu adalah tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya, kalau secara berlebihan. Karena apa? Karena dengan pujian itu kita dapat menjadikan orang itu nanti ujub. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, kalau ada orang memuji kalian, maka ambillah pasir lempar dia. Cuma masalahnya kalau zaman sekarang diterapkan, bahaya, Bu. Betul tidak? Berani nggak ibu lempar orang kalau ada orang muji? Hah? Makanya kita kalau mau memuji orang, itu kita ucapkan apa? Masya. Ya, supaya terhindar dari penyakit. Tapi secara hukum asal jangan puji orang di depannya. Nanti kalau anak ibu dipuji sama orang, kalau dia tidak mengucapkan Masya Allah, bilang. Katakan Masya Allah, Bu, bilang gitu. Ya. Apa? Ada orang muji anak ibu. Apa? Anaknya itu bilang apa? Ibunya kalau ada yang muji anak ibu, kalau dia tidak bilang Masya Allah, suruh bilang Masya Allah. Yang kedua, ambil pasir lempar itu. Yang ketiga, ibu berdoa. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa itu? Doa dari terhindar dari penyakit ain itu loh. Sebentar, kok saya lupa ya. Ada doanya. Sebentar saya carikan aja ya. Ya, doa terhindar dari penyakit ain itu diajarkan sama Nabi SAW.
tidak etis, Bu. Lo memang harus begitu. Lah ibu mau kena, anak ibu kena penyakit lain? Iya. Ya, kalau ibu tidak mau bilang seperti itu, ibu doakan anak ibu. U'iduka kalau laki-laki. Kalau perempuan, u'iduki bikalimatillahi tamma. Ya, min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Cari nanti Bu ya. Kalau laki-laki itu u'iduka. Kalau perempuan u'iduki. U'idukuma. Kalau banyak perempuan u'idukunna. Kalau laki-laki banyak u'idukum. Kalau laki 1 perempuan 3 u'idukum. Makanya belajar bahasa Arab. Siapa suruh nggak belajar bahasa Arab? Kasihan deh ibu-ibu. Tenang Bu, kalau ibu pengen nyantol, saya jual kismis. Beli sama saya. Enggak. Kalau pengen nyantol itu doa Bu sama Allah. Banyak minum Cerebrovet Gold itu. Memang itu sudah ya kapasitas harddisknya itu sudah mulai ya perlu di upgrade gitu kan. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Yang berapa Bu? Hah? 19. Yaitu anta minhum. Ucapan Nabi anta minhum, kamu termasuk golongan mereka. Ilmu min a'lamin nubuwah. Ini ucapan Nabi itu, kamu bagian dari mereka, itu ditujukan kepada Ukasha. Karena Ukasha ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, mereka itu begini. Ukasha langsung bangun, dia bilang, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku bagian dari mereka. Maka Nabi mengatakan, Allahumma ja'alka minhum, semoga engkau menjadi bagian dari mereka. Nah, ketika Nabi mengatakan hal ini, para ulama mengambil kesimpulan, 1 dari 70.000 itu adalah Ukasha. Jadi sisanya berapa berarti? Kok 69? 69.909. Nah, tinggal dikejar itu yang 69.999. Karena satunya diambil sama siapa? Ukasha. Paham, Bu? Ya, jadi kita katakan salah satu seorang dari 70.000 itu siapa namanya? Ukasha. Ya. Karena dia sudah meminta didoakan oleh Nabi. Sisanya kita berebut, Bu. Hah? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Ya. Baik. Jadi salah satunya siapa tadi? Ukasha. Baik. Yang keberapa sekarang? 20. Fadilatu Ukasha. Nah, di sini di poin yang ke-20 menjelaskan apa? Keutamaan Ukasha. Apa keutamaan Ukasha tadi? Masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ke-21, isti'malul ma'arid, yaitu penggunaan kata-kata sindiran. Ini maksudnya gini, Bu, penggunaan kata sindiran itu gini, karena setelah Ukasha itu ada satu lagi yang bangun untuk meminta didoakan seperti Ukasha. Tapi Nabi menutup pintu itu dengan mengatakan sabakoka Ukasha. Supaya apa? Kalau Nabi mendoakan orang yang kedua itu, maka pasti orang ketiga, keempat, kelima, keenam akan bangun. Ya, jadi Nabi menutup pintu itu. Tapi yang perlu ibu pahami ya, perlu pahami. Bukan berarti ya ketika Ukasha disebutkan dia termasuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab itu, dia adalah yang paling berhak. Bukan berarti seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Di sana sebenarnya ada yang lebih berhak untuk mendapatkan itu. Tapi yang duluan meminta siapa? Ukasha. Bisa dipahami ya? Paham tidak? Saya ulangi. Ketika Ukasha mengatakan, tolong doakan aku termasuk ke dalam
70.000 itu Nabi mendoakan, betul tidak? Ketika orang kedua bangun untuk meminta didoakan, Nabi tidak mendoakan, tapi hanya mengatakan, kamu didahului oleh Ukasha. Jawabannya, bukan berarti orang kedua ini tidak berhak. Tetapi Nabi menutup pintu itu supaya tidak ada orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang akan meminta. Ini poin yang pertama, bisa dipahami? Yang kedua poinnya, bukan berarti ketika Ukasha didoakan oleh Nabi, termasuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, dia adalah orang yang paling berhak. Bukan berarti demikian. Bisa jadi di antara sahabat-sahabat itu ada yang paling berhak, tapi memang dia tidak minta. Bisa dipahami ya? Paham tidak? Ya. Bukan berarti dia yang berhak, tapi ada justru yang lebih berhak, tapi mungkin hanya sekedar tidak minta. Nah, Ibu, kenapa, Bu? Bukan maksudnya bukan berarti hanya Ukasha yang berhak gitu loh. Ya, yang paling berhak mendapatkan itu bukan hanya dia sendiri. Tapi bisa jadi masih ada sahabat-sahabat yang memang dia itu lebih berhak daripada Ukasha, tapi hanya tidak minta. Gitu loh maksud saya. Buktinya Ukasha masuk ke dalam 10 golongan yang dijamin masuk surga atau tidak? Tidak. Justru yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita katakan mana yang lebih utama kemuliaannya, Abu Bakar atau Ukasha? Jawabannya Abu Bakar, ya toh? Ya. Apakah Abu Bakar tidak berhak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Kita katakan berhak. Tapi mungkin pada saat itu beliau tidak minta. Bisa dipahami ya? Baik. Ya. Makanya Nabi itu diperhatikan ucapan terakhirnya, dan Nabi tidak bersabda kepadanya, kamu tidak pantas. Ya, ini sekedar menutupi sindiran itu tadi. Ya, bisa jadi orang yang bangun tadi memang dia tidak pantas, tapi Nabi ingin dia menolak secara halus. Paham tidak? Ya. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya masih ada yang lebih berhak dari Ukasha, tapi memang mereka tidak minta. Tapi karena Ukasha sudah minta, Nabi doakan karena memang Ukasha itu dia berhak mendapatkan yang demikian. Nah, bisa jadi yang kedua yang bangun ini memang dia itu tidak berhak mendapatkan itu. Ya, sehingga Nabi tidak mendoakan dan menutup pintu itu dengan mengatakan kamu didahului oleh Ukasha. Bisa dipahami ya? Ya. Paham tidak? Ya. Yang ke-22, yang terakhir. Yaitu husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang baiknya akhlak Rasul. Rasul itu terkenal dengan akhlak yang baik, Bu. Ya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasul itu terlalu banyak. Ibu bisa lihat. Salah satunya nanti Ibu bisa lihat dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam di mana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu surat Al-Qalam pada ayat yang keempat. Sesungguhnya Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ya. Toib, bagaimana bentuk akhlaknya Nabi di dalam bab ini? Yaitu tadi Nabi menolak dengan cara halus. Ya, Nabi menolak dengan cara halus. Dan memang Nabi itu, Bu, akhlaknya luar biasa. Salah satu akhlak Nabi yang Ibu mungkin pernah dengar atau mungkin ada juga yang tidak pernah dengar. Nabi itu la yaruddu sa'il. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Jadi kalau ada orang minta sama beliau tidak pernah tolak. Ada satu ketika, saya tutup kajian ini dengan cerita ini ya. Ada satu ketika Nabi itu keluar dan pakaian beliau itu biasa. Artinya pakaian beliau itu sudah tidak layak pakai. Akhirnya ada seorang sahabat
datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menghadiahkan pakaian ini kepadamu." Ya. Dan ingat, Nabi itu hanya menerima hadiah. Diambillah pakaian itu sama Nabi SAW, dipakai. Nabi mengambil itu karena memang Nabi butuh pakaian tersebut. Ya. Ketika Nabi pakai pakaian itu, coba lihat, ketika Nabi pakai pakaian itu, tiba-tiba datang sahabat bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, pakaianmu bagus. Bolehkah aku memiliki pakaian itu?" Baru dipakai belum 5 menit Nabi pakai pakaian itu. Sudah diminta oleh salah seorang sahabat. Akhirnya Nabi, karena memang sifat beliau tidak bisa menolak orang yang minta, dilepas pakaian itu, dikasihkan kepada sahabat yang minta tadi. Kira-kira kalau ibu dikasih pakaian nih, baru pakai sebentar lalu diminta, mau kasih nggak? Ente siapa, beli aja sendiri gitu kan. Nah, Nabi itu gitu, tidak pernah menolak orang yang meminta. Akhirnya ketika Nabi pergi, sahabat yang lain datang kepada orang yang meminta pakaian ini. Ente tahu nggak? Sahabat marah. Ini pakaian baru dikasih, kok ente langsung minta? Ya, kau ini tidak punya adab kepada sahabat gitu kan? Kata orang ini, aku tidak ingin pakai pakaian ini, tapi aku ingin menjadikan pakaian ini sebagai kain kafanku karena pakaian ini pernah dipakai sama Nabi. Dan terbukti ketika dia meninggal, pakaian itu menjadi kafannya dia. Hah? Apa? Lah pakaiannya orang Arab itu pakaian itu loh, yang dipakai sama maskai sekarang itu loh, yang kuning, hitam itu loh. Ya, itu bisa dipakai untuk kain kafan. Ya. Tapi jangan nanti pakaiannya ustadz dijadikan alat gitu kan. Ustadz saya mau pakaiannya gitu kan. Ustadz tidak ada berkahnya. Jadi nggak usah minta. Ya. Taib. Jadi ini diantara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Taib. Nah, sampai di sini ada ingin bertanya? Ya. Ketika kan sekarang daring Ustaz. Ketika ujian itu yang penting yang punya lembaga ini, yang penting anak-anak ini nilainya bagus. Jadi yang mengerjakan itu guru-gurunya. Nanti anak-anaknya itu ada yang main HP, ada yang itu. Itu sebaiknya gimana Ustaz? Tetap ngajar di situ atau Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang melakukan tipu daya, dia bukan dari bagian kami, kata Nabi SAW. Ya, itu kan termasuk tipu daya kan? Ya, karena dia itu yang mendongkrak nilainya, bukan hasil dari murni dari muridnya. Yang kedua, kalau bisa menasihati itu lebih bagus. Kalau dia bisa menasihati guru-guru yang ada di situ atau mungkin lembaga itu lebih bagus. Yang ketiga, kalau dia mampu melakukan itu sendiri dan tidak mendapatkan intervensi dari sekolah, maka tidak ada masalah. Sedangkan yang keempat, kalau dia tidak bisa sama sekali, keluar, cari amannya. Karena kalau tetap berada di situ, berarti kita ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh. Ya, jadi kalau bisa menasihati lebih bagus, merubah lebih bagus. Kalaupun tidak bisa, menerapkan dalam diri sendiri biar benar-benar anaknya itu nilainya, terserah yang lainnya silakan. Kalau memang tidak bisa sama sekali, keluar. Allah berikan pekerjaan yang lebih baik nanti, tempat yang ngajar lebih baik. Buat apa kita mendapatkan popularitas atau mendapatkan kemuliaan seperti itu tapi dengan cara yang tidak benar. Pengen sekolahnya maju tapi dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara menipu, satu saat Allah akan menghancurkan lembaga tersebut. Ya, dan ini berbahaya. Ya, maka sebaiknya itu yang perlu dilakukan oleh anak ibu untuk menyikapi kejadian seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi? Sebelumnya minggu yang lalu ada sebuah pertanyaan kepada saya, bukan minggu lalu, tahun lalu. Terkait masalah bayi yang meninggal sebelum balik tapi dia lahir dalam
lahir dari seorang ibu Nasrani. Iya, tahun lalu kan? Salah atau saya? Tahun lalu Rabu kemarin tanggal berapa? Di Selasa kemarin tanggal berapa? Tanggal 29 kan? 29 Desember tahun lalu. Jawabannya saya nukilkan dari perkataan Syekh bin Baz seperti apa yang saya jawab pada waktu itu. Maka tetap tidak boleh mendoakan. Kita menghukumi dia itu anak tersebut dengan bapaknya. Kalau bapaknya kafir ya, dia hukumnya kafir. Tapi nanti di akhirat itu yang menjadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi selama di dunia ini kita hukumi dengan orang tuanya. Siapa? Kita hukumi dia ketika meninggal orang tuanya itu Islam atau tidak. Ketika misalnya, ketika anaknya ternyata meninggal orang tuanya Islam, maka dia anak itu berbeda halnya kalau nanti setelah dia meninggal anaknya kemudian orang tuanya murtad, beda lagi tuh urusannya. Tapi yang jadi pertanyaan tadi kemarin itu kan, anaknya meninggal, belum balik dan orang tuanya kafir. Betul tidak? Berarti orang tuanya masih dalam kondisi kafir. Jawabannya seperti kata Syekh bin Baz, tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan tidak boleh didoakan. Adapun nanti di akhirat dia termasuk penghuni surga atau neraka, itu di bawah kehendak Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Tapi beda hal nanti. Ustadz, anaknya itu meninggal dalam kondisi ibunya, bapaknya masih Islam, tapi setelah meninggal anaknya ternyata ibu bapaknya keluar dari agama Islam. Gimana? Ya kita hukumi ketika dia meninggal. Bukan kita hukumi itu apa? Ketika orang tuanya pindah agama atau tidak. Saat dia meninggal itu agama orang tuanya apa? Paham tidak? Ya. Itu yang dihukuminya. Dan ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh bin Baz. Baik, ini jawaban saya. Jadi tambahan jawaban saya dari pertanyaan yang lalu, dan memang jawaban saya kemarin itu tidak usah didoakan. Dan ini saya kuatkan dengan pernyataannya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Saya baca aja dari sini. Ustadz, bila dokter objin memberi saran steril karena resiko usia 40 tahun, khawatir kehamilan beresiko, dan saya sudah disteril, bagaimana Ustadz? Steril bentuk cincin, bukan dipotong rahimnya. Ya, kalau memang dari sisi medis memang tidak bisa lagi untuk melahirkan, tidak bisa lagi untuk apa segala macam, maka tidak ada masalah untuk seperti ini. Yang penting jangan dipotong. Kalau dipotong itu kan permanen jadinya kan? Yang tidak boleh. Siapa tahu suatu saat ya ternyata Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan bisa hamil lagi gitu loh. Pingin hamil lagi nggak Bu? Enak hamil kan? Saya tidak pernah hamil Bu. Jadi saya tidak tahu rasanya. Bila dulu masih jahiliyah, apakah usaha memurnikan tauhid bisa diterima? Walau dulu salah satu keluarga ru'ya syar'i karena sakit dan sampai ada tukang pijit mengeluarkan paku, membuat kami tidak percaya dan berlindung pada Allah. Tapi paku ada Ustadz. Ya, jawabannya sekarang itu ya perbaiki diri. Kalaupun yang terjadi dahulu bagaimana ada keluar paku segala macam, saya sih secara pribadi wallahu a'lam ya belum mendapatkan masalah ini. Biasanya kalau ada keluar paku ini termasuk sihir. Ya. Ini sihir. Dan wallahu a'lam saya sendiri saya tidak pernah mendapati orang yang seperti ini, ya belum pernah melihat secara kasat mata apakah dia benar-benar mengeluarkan paku atau tidak. Tapi kalau memang dari apa yang disampaikan di sini, kita katakan ya sudah, kita bertobat kepada Allah Ta'ala
Ya, adapun dahulu misalkan kalau kita pernah meminta ruqyah sudah bertobat, kalaupun ada keluarga yang masih sakit, maka silakan diruqyah dengan ruqyah syar'i. Ibu kalau kebingungan cari ruqyah syar'i, saya katakan, ibu hubungi saya arahkan. Ya, karena yang meruqyah ini orang-orang kita yang sudah ngaji. Ya. Jadi ibu hubungi saya saja. Nggak tahu kalau di Sidoarjo kayaknya ada sih mungkinnya. Ya, kalau pingin nanti bisa. Karena termasuk ruqyah ini adalah pengobatan yang harus orang-orang yang bergelut dalam dunia ruqyah, dia harus standby, kapanpun dipanggil mereka harus siap. Hatta jam 12 malam dipanggil harus siap. Ya. Harus siap untuk menolong kaum muslimin yang mereka itu berada dalam gangguan-gangguan jin. Ya. Jadi berlindung saja sama Allah Ta'ala, perbanyak zikir, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadahnya jangan sampai ditinggalkan, Bu ya. Ya, terus memperbaiki diri. Namanya masa-masa jahiliyah, masa-masa kita belum memiliki ilmu. Baik. Ya. Intinya untuk menghapuskan dosa-dosa, kalau dosa itu dosa kecil dengan melakukan memperbanyak amal. Tapi kalau dia dosa-dosa besar, dia harus benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Bu. Bisa dipahami ya? Makanya saya ingat nasihat dari Al-Hasan Al-Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan begini, ahsin fima baki yukfar laka fima madha. Perbaiki sisa-sisa umur kita, dan Allah akan mengampuni apa-apa yang sudah pergi dari diri kita. Paham gak maksud saya? Jadi apa-apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, dengan kita memperbaiki diri kita sekarang, Allah akan mengampuninya. Paham ya? Ya, jadi sekarang ini kita waktunya memperbaiki diri, Bu. Adapun yang dulu ya sudah ditutup, sudah close book, sudah. Sekarang kita open new book lah bahasanya. Buka buku baru. Ibu ajak dia pengajian, ibu suruh dia ibadah, sholatnya diperhatikan, tauhidnya benar-benar dimurnikan. Insya Allah dengan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya. Cukuplah kisah pembunuh 100-nya nyawa. Ibu pernah dengar kisah itu? Bunuh 100 orang hanya sekedar bermodal tobatan nasuha, belum sholat, belum apa, masuk surga. Paham ya? Ya. Enak siapa bilang? Iya kalau memang posisinya sama, kalau posisinya nggak sama gimana? Itu kan satu di antara sekian apanya? Bu, perlu ibu garis bawahi, ibu-ibu ya. Hisab itu tetap ada. Tapi masuk neraka terlebih dahulu atau tidak itu nanti terserah Allah. Paham tidak? Ibu kalau sering ikut kajian online saya di Facebook itu pasti paham. Oh, ini nanya bab nikah ini. Yang pertama, Bu, kalau dia laki-laki, ya, ibu tanya teman bergaulnya siapa? Itu yang pertama. Teman bergaulnya siapa? Yang kedua, suruh orang lihat gimana perlakuan dia kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berbakti sama orang tuanya, dia berakhlak sama orang tuanya, orang ini baik. Ya, orang ini baik. Kenapa cari teman? Karena teman itu mempengaruhi keimanan dan juga kualitas ibadah seseorang. Betul tidak? Kenapa harus lihat orang tua? Itu bagian daripada akhlak. Bagian daripada akhlak. Ya. Maka lihat
Kalau orang tuanya dihormati, dia benar-benar disanjung segala macam, benar-benar dia memuliakan orang tuanya, ini orang baik. Ya. Tapi kalau dia itu orang sama orang tuanya ya adabnya nggak ada, wah ini sebaiknya sudah dicoret dulu dari daftar calon mantu gitu kan ya. Cari yang lain. Ya, amin. Kalau dia perempuan, ya sama. Perempuan itu cari aja informasi tentang dia, siapa temannya, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana kesehariannya, ya, bagaimana cara bermuamalahnya, ya. Tidak ada masalah. Jadi dalam masalah pranikah itu diperbolehkan untuk kita mencari informasi terhadap calon yang ingin kita nikahi. Nggak masalah. Ya. Kajiannya di mana? Ya. Oh, kajian sama Ustaz Gemma, insyaallah baik. Enggak, Bu. Canda, Bu ya. Ya. Ya kalau ibu-ibu di sini ada yang sudah cocok sama teman pengajiannya, sudah jodohkan aja, susah amat lah. Gitu aja repot tuh kan ya. Tinggal jodohkan aja. Ya enggak usah malu gitu loh. Kan kita sudah kenal keluarganya, bilang aja, "Bu, ibu punya anak laki, saya punya anak perempuan. Gimana kalau kita semakin mendekatkan hubungan kita?" Gitu caranya. Loh kok malu gitu loh. Ya ngobrolnya sama ceweknya. Ya. Gimana? Ya. Anak ibu laki. Terus jadi orang tua perempuan itu yang minta ke anak ibu. Bagus itu. Nikahkan segera. Bila perlu hari ini pergi ngelamar, besok akad nikah. Loh iya. Bu, sekarang itu Bu, nikah dulu secara syar'inya, besok nikah secara agamanya. Ya. Nikah syar'i itu apa? Ada wali, ada yang jelas ada mempelainya. Nggak mungkin nggak ada mempelainya. Gimana mau nikah ada mempelainya, Bu? Ya. Ada walinya, ada mas kawinnya segala macam. Sudah nikahkan dulu. Besok nikah secara hukum ininya negaranya untuk mengambil buku nikah. Tidak ada masalah. Kan yang kedua formalitas. Untuk mendapatkan buku nikah itu. Ya nggak ada masalah, Bu. Nggak apa-apa. Hah? Apa? Interview. Saya tidak dengar saya ini. Itulah proses namanya khitbah. Khitbah disambung dengan nazar. Ketika ingin melamar, di situ ada proses apa? Proses kita itu benar-benar bukan interogasi bahasanya ya. Ngobrol gitu sama calonnya. Ya benar nggak kamu suka sama anak saya? Sudah siap menerima segala kekurangan? Jangan bilang kelebihan. Sudah siap menerima segala kekurangan anak saya? Ya kalau memang dia, siap lahir batin, ya sudah, bismillah. Gitu aja repot. Ya. Bila perlu langsung nikah hari itu, meskipun mas kawinnya hanya dengan aku bacakan surat Al-Fatihah gitu loh. Gak apa-apa. Hari gini Al-Fatihah kata ibu ya. Hari gini Al-Fatihah. Bu, kata Imam Ibnu Qudamah, boleh mas kawin itu dikredit. Jadi pas waktu nikah,
saya terima nikahnya Fulana bintu Fulan dengan mas kawin uang 1 miliar dibayar kredit. Boleh? Sah. Loh, iya Leo apa sih? Lah inilah ibu karena tidak pernah belajar akhirnya tidak ngerti kan? Sah. Misalkan gini, ibu bawa anak ibu laki-laki ke rumah perempuan. Ibu tanya sama perempuannya, mau minta mas kawin apa? Saya minta emas 3 gram, atau misalkan saya minta emas 15 gram sama seperangkat alat sholat. Itu aja, sama uang tunai mungkin 1 juta. Oke, saya kasih uang tunainya 1 juta sama seperangkat alat sholat, tapi emasnya kredit ya. Kalau memang oke, silakan, tidak ada masalah. Maka ketika pas akad, saya terima nikahnya Fulana bintu Fulan dengan mas kawin uang tunai 1 juta, seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan 13 gram emas dibayar kredit. Sah, gitu. Tapi hutang suami harus bayar emas tersebut. Kalau dia belum bayar, dia tetap punya hutang. Paham tidak? Karena mas kawin itu punya siapa? Hak istri. Tapi boleh diminta lagi nanti kalau apa? Pas waktu pisah. Tapi jangan pisah lah. Ya ngapain pisah? Ya. Itu boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Ya. Dengan catatan kalau memang si mantan suami itu minta. Misalkan bilang, ya, kita cerai lah, saya talak kamu 1, misalkan bilang gitu. Oke, cerai. Masa iddah ternyata tidak rujuk. Akhirnya sampai 40 hari dipulangkan ke rumah istrinya. Bukan ke rumah orang tuanya. Bukan 40 hari, 100 hari kalau nggak salah ya. Pokoknya 3 kali haid. Berarti 3 bulan. Ya, 100 hari, betul. Ternyata selama masa iddah dia tidak menunjukkan etikat untuk baik, rujuk dengan istrinya. Dipulangkan ke rumah orang tuanya. Lalu si suami bilang, Pak, saya ambil anak bapak baik-baik, saya pulangkan baik-baik, tapi saya minta dikembalikan mas kawin saya dan juga biaya selama saya merawat dia ya segini. Loh, boleh, siapa bilang tidak boleh? Lah, ini perkara yang tabu dalam ibu-ibu kan? Pentingnya belajar. Boleh, siapa bilang tidak boleh? Itu terjadi pada para sahabat dahulu. Ada seorang sahabat cerai dengan istrinya. Ya. Saya cerai karena saya tidak ada lagi perasaan dengan suami saya begini. Ya sudah. Ya suaminya bilang, "Enggak apa-apa, saya jatuhkan talak dia, tapi kembalikan mas kawin saya sekian." Dikembalikan, suruh kembalikan. Sama Nabi, kembalikan. Ya. Bagi kita itu adalah saknorek ya. Hukum syariat membenarkan. Sudah Bu, jangan usah panjang-panjang lah masalah ini ya. Apa? Apa? Anaknya tadi Ustaz, yang minta yang uangnya kembali, itu yang minta cerai yang istrinya atau Istrinya. Kalau istri. Kalau suami yang minta, disebut kalau pertama dia tidak boleh. Ya. Ini kalau suami istri yang minta. Jadi suami istri itu bukan minta cerai namanya, tapi minta khulu. Ya, minta khulu. Misalkan suami istrinya minta khulu, mungkin karena apa segala macam dia minta khulu. Ya. Padahal suaminya itu masih cinta, masih apa segala macam ya. Masih berharap masa depan yang baik dengan istrinya. Tapi ya sudah, mungkin karena istrinya sudah tidak sanggup dengan dia segala macam, ya sudah saya minta khulu kata istrinya. Oke. Ya, saya terima khulumu, akan jatuh talak 1 tapi dengan syarat. Ini, kamu harus kembalikan kepada saya. Kembalikan. Ya. Kenapa ini tauhid bukan masalah fikih. Bu, ini tauhid, Bu. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.